Kemarin kan Ansor habis pesta-pesta tuh. Pesta itu. Pertahanan pangan. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Biasanya tuh udah gede-gedean aja seremonialnya, pesta-pestanya, tapi apa nih kelanjutannya tuh sustainable-nya di mana gitu. Karena sebenarnya gini, tanpa Ansor pun sebenarnya kader-kader bawah itu udah melakukan itu. Harusnya dengan kekuatan Ansor yang sebesar itu kadernya, ini akan menjamah lebih mudah kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Karena dari awal menjabat itu udah menggaung-gaungkan Indonesia nih nantinya akan sebagai lumbung pangan internasional, lumbung pangan dunia gitu kan. Kalau kita pengen membangun lumbung, pasti kan di situ nggak ada tikusnya. Itu harus menjadi catatan ya bahwa Pak Prabowo ini kalau mau bikin program sekiranya harus bersih-bersih kandang betul, dulu ya. Sistemnya juga harus diperbaiki gitu, bukan hanya Jangan malah bukannya malah ngasih makan tikus. Oh iya, wah. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di Terongnya Gosong. Yang panas. Apa? Kita gosongin. Kamu udah lupa ya tagline-nya? Gila sih. Lebaran, tinggal lebaran lupa dia Bang Jo. Bener. Kurangin gak sih gajinya? Iya. Jangan gitu dong, ada yang lagi nunggu gaji tuh di pojokan. Iya, karena ini hari buruh makanya. Hari buruh. Kayak ngomongin soal gaji. Ini hari buruh. Oke, kita ucapkan dulu selamat hari buruh untuk semua pekerja di Indonesia. Di Indonesia dan internasional. Internasional tentunya. Apa nih yang mau diobrolin dulu tentang Hari Buruh? Hari Buruh hari ini banyak sekali demo ya, demonya tapi demo damai. Termasuk menyuarakan aspirasi. Betul, termasuk Prabowo sendiri hari ini ikut berpartisipasi dalam demo hari ini di Monas. Keren gitu. banget. Berarti, keren banget. Apa nih maksud terselubung dari Kok gitu sih pertanyaannya? Anda menjebak saya. Saya pendukung Prabowo loh. Jangan kayak gitu dong. Iya. Tapi gimana tuh? Emang, menurut antum kira-kira? Ya bagus. Tiba-tiba turun ke jalan ikut demo tuh kayak orang kemarin aja habis ngusir-ngusirin wartawan dari ruang. Enggak, artinya Prabowo hari ini pengen mencerminkan bahwa dia itu adalah presidennya buruh. Oke, presidennya buruh. Iya, jadi memang tadi ada beberapa statement Prabowo yang pengen membentuk membentuk Satgas Nasional. Iya, Satgas Nasional Buruh, terus UMK-nya, UMR-nya dinaikin segala macam, yaitu akan Amin sih. Amin akan yang kedua ya. Iya. Karena itu akan berdampak di podcast ini juga, Liga Peradaban juga. Buruh semua kita. Buruh siniar. Iya, buruh siniar. Itu sih. Jadi selamat Hari Buruh dan semoga buruh-buruh di Indonesia makin sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kalau kita bandingkan gaji kita di Indonesia sama di luar negeri itu sangat jauh ya. Jauh banget ya. Hal itu emang tidak perlu dipertegas lagi ya udah. Iya. Udah kelihatan lah dari kelihatan. Kita berharap sih di pemerintahan kali ini akan jauh membaik ya. Amin. Banyak banget sih harapannya. Karena masih 1 tahun pertama ya. Jadi kita maklumi dulu kalau isinya masih janji-janji. Masih gitu, janji-janji. Mau dibuatin apa. Tapi itu harus benar-benar terrealisasi Pak Praps. Jangan sampai cuma jadi seremonial aja. Kenapa kamu tahu? Kamu kenapa tahu? Soalnya udah biasa digituin. Iya. Tapi kayaknya cowok kamu yang setia segitu. Hah? Ini ngomongin negara ya? Sorry. Kirain ngomong. Udah biasa digituin Bang bahasanya Bang. Kayaknya kan kayak nggak soal negara. Terus apalagi nih selain buruh kita ngomongin apa lagi? Kemarin kan Ansor habis pesta-pesta tuh. Pesta itu. Pertahanan pangan. Ketahanan pangan. Oh bukan pertahanan ya? Bukan. Patriot ketahanan pangan. Masya Allah. Patriot itu mencerminkan pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Betul. Ya, karena gini. Berjuang dong ya maksudnya. Saya sebagai Ansor apa sih Bang? Di sini Bang. Saya di sini sebagai Ansor apa? Kan orang di luar Ansor kan. Anak muda yang kreatif. Ini gimana nih kira-kira? Kemarin itu kan berarti linear sama perjuangan pemerintah sekarang gitu kan. Maksudnya apa nih? Ansor? Saya sih dengar dari baca-baca dan beberapa kali lihat postingan-postingannya
Memang itu adalah salah satu seremoni yang dimana kedepannya akan menjadi sebuah apa ya, gerbang lah bagaimana petani, terus apa namanya peternak dan segala kader yang berkecimpung di dunia apa namanya ketahanan pangan, terutama kader-kader Ansor itu akan menjadi apa namanya gerbang lah di situ, akan menandatangani MOU dengan apa namanya kementerian apa namanya ya Allah Kementerian Pangan, koordinator kemarin Pak Zulhas segala macam situ. Tapi apakah akan terjadi kan gitu? Nah itu pertanyaannya di situ. Apakah ini akan berhenti di seremonial? Apakah akan benar-benar menjadi apa namanya yang diharapkan oleh ketum Ansor itu sendiri sampai di level ranting-ranting dan anak ranting. Kita kan sebagai gen muda nih, pemuda nih kayak udah banyak banget trust isunya gitu ya sama kolaborasi kayak betul, gini. Kolaborasi semu. Asik. Biasanya tuh udah gede-gedean aja apa namanya seremonialnya, pesta-pestanya, tapi apa nih kelanjutannya tuh sustainable-nya di mana gitu. Harusnya sih itu output-nya juga harusnya sih itu jadi ya. apa ya? Harusnya itu jadi bener-bener jadi amplifikasi ya. Amplifikasi atau amplifikasi? Amplifikasi. Beda dong artinya dong. Implikasi sama amplifikasi. Ini maksudnya apa nih? Yang mau diomongin nih apa nih? Udah bahasanya tinggi banget, bingung. Teman-teman di rumah ya, maaf ya. Iya. Maksudnya apa? Coba. Enggak, maksudnya nyebelin banget. Iya ya, jangan gitu jadi bingung. Iya, oke. Nggak sinkron otak sama mulut nih. Jadi emang maksudnya ini akan benar-benar terjadi di level-level kader yang ada di bawah, di ranting, di cabang. Dengan adanya hal dengan kemarin adanya ya. gitu. Karena sebenarnya gini, tanpa Ansor pun sebenarnya kader-kader bawah itu udah melakukan itu. Harusnya dengan kekuatan Ansor yang sebesar itu kadernya, ini akan menjamah lebih mudah kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Karena sejujurnya emang itu loh. Karena emang mau nggak mau ya pemerintah ini nggak bisa menafikan gerakan Ansor gitu. Betul. Karena apakah SDM kita sudah mampu untuk mencapai itu kan gitu. Ini harus menjadi catatan kita bersama. Kedekatan persuasif yang dilakukan pemerintah untuk menggandeng kolaborator Ansor sebagai kolaborator itu ya sebenarnya udah bagus sih langkahnya. Cuma ya kita menunggu hasil apa namanya kejelasan dari programnya. Ya itu mungkin nggak bisa akan terjadi hari ini ya, tapi akan ke depan. Tapi apakah ini akan menjadi programnya strategis juga buat Ansor? Karena sebenarnya ranahnya Ansor itu kan sebenarnya hari ini dan kemarin adalah apa namanya tentang keagamaan. Dari ini akan diaplikasikan dalam sebuah gerakan ekonomi ketahanan pangan itu apakah efektif gitu. Kita akan, tapi bukan berarti perlu kita banyak belajar sih. Perlu banyak belajar dan perlu adaptasi. Realisasi juga, realisasi yang lebih nyata gitu ya. Apakah dari Zulhas kemarin akhirnya pemerintah akan memberikan traktor kepada seluruh petani, diberi satu cabang dikasih traktor lumayan bang kan gitu. Ini real dong. Real kebutuhan. Kalau cuma kolaborasi tanpa adanya sumbangsih apapun ya nggak bisa dong kita. Satu cabang dikasih 100 ekor bibit apa namanya wedus gitu. Apa namanya sih kambing gitu misal. itu real ya gitu. Artinya harus ada aksi nyatanya dari kolaborasi itu. Seperti kemarin itu kan juga Presiden Prabowo kan juga dari awal ya dari awal menjabat itu udah menggaung-gaungkan Indonesia nih nantinya akan sebagai lumbung pangan internasional, lumbung pangan dunia gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Ul ini cita-cita semu atau kayak bisa nggak sih gitu ngelihat apa namanya nilai impor hari ini aja masih tinggi banget gitu kan. Kalau kita pengen membangun lumbung, pasti kan di situ nggak ada tikusnya. Oke. Itu apa namanya harus menjadi catatan ya bahwa kalau kita sudah benar-benar ingin membangun lumbung, tapi kita masih banyak tikus di lumbung itu, jangan pernah berharap itu akan terjadi. Jadi yang perlu diperbaiki sistemnya dulu nih. Gimana? Katakanlah bahwa banyak petani itu yang misal panen akbar nih, panen raya segala macam, tapi hasil mereka tidak dijual, tidak dibeli dengan mahal. Akhirnya ya kesejahteraannya sampai di situ-situ aja. Benar. Nah, makanya kemarin ada banyak demo untuk apa namanya? Impor bawang segala macam yang di demo keras itu karena kita pengen petani itu makmur, tapi kita masih banyak mendatangkan impor dari bahan-bahan pangan. Apa sistem ini ya yang harus dibenahi gitu. Ini yang harus dibenahi. Gimana Bang? Oke. Jadi maksudnya
Pak Prabowo ini kalau mau bikin program sekiranya harus bersih-bersih kandang betul. dulu ya. Sistemnya juga harus diperbaiki gitu, bukan hanya Jangan soal malah ini, bukannya malah ngasih makan tikus. Oh iya, wah. Malah dipelihara kan. Tikus sawah maksudnya tikus kan? Tikus sawah ya. Kita nggak ngomong tikus yang lain. Bukan. Kita Kan ngomongin lumbung pangan. Betul. Jangan makanya melihara tikus sawah. Gede-gede banget waduh. di sini gini. Tikus sawah ya beneran ya, bukan yang lain ya. Gitu. Terus kemudian kalau kita bicara soal pangan ini ya, apakah ini realistis? Sangat realistis sebenarnya, karena berapa ribu hektar, bahkan juta hektar ya lahan-lahan pertanian yang ada di Indonesia. Walaupun kemarin sempat food estate katanya gagal itu, tapi ini bukan sesuatu yang terus kita pesimis kita nggak akan menjadi lumbung pangan nasional ya. Tapi itu pasti bisa terjadi gitu. Oke, aku juga mau mention nih. Ini apa tuh? Dari koran Tempo 3 Februari 2025 baru dong hitungannya beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Baru 100 hari waktu koran ini ditulis, baru 100 hari Kabinet Prabowo ancaman ekologi di pembukaan lahan 20 juta hektar mengancam keimbangan ekosistem. Tuh, maksudnya di Indonesia ini hutan itu cuma ada 120,33 juta hektar. 20 juta hektarnya jadi lahan pembukaan yang katanya bakal jadi food estate. Nah, emang tujuannya buat lumbung pangan, tapi apakah dengan membuka lahan baru, bukannya memaksimalkan lahan yang sudah ada, itu efektif gitu? Maksudnya apakah bukannya malah itu bikin yang lainnya dirugikan? Kayak petani yang punya lahan bukannya disupport atau gimana, malah mereka kayak bikin program aja sendiri yang mendukung program dia. Jadi gini ya, lintang yang dicintai masyarakat ya. Jadi dicintai masyarakat. Kan Rocky Makumloh biasanya, Pak. Jadi kalau kita bilang apakah itu efektif? Efektif kalau dikelola dengan benar. Betul. Sebenarnya seperti itu. Contohnya seperti ini, sebenarnya lahan yang sudah ada aja sebenarnya itu bisa efektif kalau bisa benar-benar dimaksimalkan. Contoh kemarin di periode yang lalu Jokowi bangun banyak sekali tandon air itu embung. Nah, itu sebenarnya kalau bisa benar-benar dimaksimalkan. Misal nih kalau kita 1 tahun itu cuma panen 3 kali, bisa sih dimaksimalkan menjadi 4 kali. Saya nggak tahu kesulitannya seperti apa ya dari petani ya. Tapi kan sebenarnya alasan-alasan kesulitannya sih masih template dari tahun-tahun. Pupuk susah lah, pupuk ada tapi mahal. Seperti itu aja sebenarnya. Makanya petani juga banyak yang akhirnya bukan malas ya, akhirnya tidak produktif dengan hasil-hasil pertanian itu sendiri. Juga dipersulit bukan dipersulit, sistemnya itu tadi loh. Iya, maksudnya kayak berarti kan ada yang setting sistem ini biar nggak sampai ke tangan yang membutuhkan dengan cepat gitu kan. Betul. Nah, itu nih maksudnya. Kenapa harus buka lahan hutan? Hutan kan bukan tempat untuk nanam padi. Betul. Tapi yang lebih perlu dipenting risetnya sih. Kalau kemarin ada banyak lahan baru yang dibuka tapi itu lahannya gambut atau akhirnya tidak bisa efektif untuk malah bikin banjir ya. Wah, saya kurang tahu sih kalau itu, saya nggak. Aku kasihan banget di Papua Selatan itu tuh yang tempat food estate gagal itu kan di Merauke ya. Nah, itu kan lahan gambut yang dulunya banyak pohon-pohon dari hutan adat yang akhirnya digunduli. Terpaksa mereka mau nggak mau, katanya sih nggak ada ancaman, tapi masyarakat waktu di advokasi banyak menerima ancaman kalau nggak ngasih lahannya buat dijadiin lahan gitu. Beberapa tahun kemudian ketika udah emang jagungnya itu enggak ini, kemarin musim hujan yang akhir 2024 awal 2025 itu bikin desa-desa di sekitar lahan itu jadi kurang resapan gitu. Maksudnya airnya jadi turun. Iya. Karena artinya ini pembukaan banyak lahan baru ini juga menimbulkan masalah-masalah lingkungan ya. Betul, maksudnya itu. Artinya sebenarnya bukan masalah di pembukaan lahannya, tapi pembukaan lahan yang salah mungkin ya, karena tidak melalui riset yang dalam segala macam. Seperti itu nggak sih? Gerusa-gerusu. Betul, terlalu cepat karena
terlalu ingin cepat menunjukkan diri gitu. Pengen buktiin kepada siapa sih gitu kayak. Siapa sih? Iya. Sabar dulu. Sabar gitu. dulu gitu. Ini kan itu tapi bukan salah Pak Presiden. Betul. Tapi salah Pak Menteri ini. Salah pembantunya yang asal Bapak senang itu. Pak Menhan 2024. Wah, siapa itu? Saya nggak tahu. Iya kan itu kan di bawah proyek dia kan. Iya, siapa tuh? Nggak Aku tahu. kurang tahu itu aku. Cuma mungkin tanggung jawab beliau sih, bukan tanggung jawab Pak Presiden sekarang. Hidup Jokowi yang penting. Katanya itu kalau di CUT kemarin ini ijazah ya ngomongin Mas Jokowi. Iya. Tapi udah masuk Polda Metro Jaya kemarin ya. Udah. Iya. Banyak banget ya kasus panas. Saya sih di seluruh Liga Peradaban mengakui ijazah itu asli ya Pak ya. Oke. Gitu. Mungkin kalau soal ketahanan pangan, kalau kita cuma bisa berharap ya, Betul. cuma bisa mengkritisi dari luar gitu. Iya. Karena kita kan nggak bisa bertani secara Iya. langsung. Betul. Cuma bisa menitipkan kepada Tapi para masa dari petani. kecil hidup di lingkungan pertanian. Kamu juga ya di Magelang Iya, pasti iya, hidup iya. di lingkungan pertanian. Kita tahulah sedikit banyak keresahan mereka itu apa. Pertama yaitu lagi-lagi soal pupuknya mahal, harga gabahnya murah, begitu. Sedangkan mereka tuh butuh perputaran uang yang cepat nih. Gabah harus langsung dijual buat modal menanam lagi. Udah gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, jadi Terus menurut ada masalah saya lagi sih. apa tuh? Masalahnya tuh kita udah banyak nih instrumen pemerintah yang katanya mendukung kementerian pertanian lah dan lain Betul. sebagainya. Itu mereka tuh programnya bukannya bener-bener riset dari luar negeri yang pertaniannya udah maju buat bawa ke Indonesia, tapi ya gitu cuma sosialisasinya masalah beli pupuk murah terus itu kan maksudnya jangka pendek gitu, jangka panjangnya apa kita butuh itu. Kalau memang programnya serius ya kita mohon banget yang bisa saling berkolaborasi di atas tuh ya disinkronkan, jangan cuma masalah ini kenceng tapi giliran gininya nggak ada gitu. Betul, makanya kalau kita kan di awal tadi udah bahas soal ansornya juga ya. Dengan kader yang berjuta-juta itu harusnya mampu dong. Harusnya mampu. Iya, menjadikan penerjemah atau menjadikan cangkul pemerintah di level-level kader yang untuk di bawah. memahamkan yang belum setuju gitu. Untuk mewujudkan cita-cita presiden itu sendiri sebagai Indonesia lumbung pangan. Kader Ansor harusnya mampu itu. Dan tapi ya supportnya harus jelas. Ketum siapa? Bang Adin namanya kalau nggak salah ketum Ansor itu ya. Ya harusnya mampu di. Gitulah pokoknya. Buat menjebatani ya kebutuhannya apa, kemudian solusinya seperti apa, masalahnya apa. Ya gitulah. Mungkin kalau ngomongin pangan nggak habis-habis sih, mama aku juga sering ngeluh harga beras makin tinggi. Karena balik lagi mungkin dikit ya nambahin ya soal Ansor tadi. Di kader-kader di bawah itu banyak yang punya usaha pertanian, kopi segala macam, porang, umbi-umbian yang dulu katanya. Bisa dinafikan sih itu. Betul, makanya ini harus Ansor harus jadi jembatan nih di Ansor pusat harus menjadi jembatan di tingkat eksekutif. Gimana hasil-hasil dari mereka ini bisa terserap dengan baik. Kalau butuh bibit juga disediakan segala macam. Kalau butuh dibeli juga harus dibeli dengan layak segala macam. Itu. Terus masalah terakhir mungkin ini sih, kalau memang masalah yang inti bisa terselesaikan, mau mendidik kader selanjutnya untuk jadi patriot ketahanan pangan juga nggak akan susah karena udah dilantarkan dijembatani dengan baik gitu. Ya karena orang pengen jadi petani tuh udah jarang nggak sih? Iya ya, sebenarnya pertanyaan besarnya adalah generasi kita ini siapa sih yang mau jadi petani selanjutnya? Itu masalahnya. Saya pernah bicara sama sahabat saya yang di Ansor juga, ada teman saya yang di Ansor bilang bahwa orang tuanya petani. Enggak, dia bilang gini bahwa kalau kita bicara petani itu sebenarnya udah dibahas sama ilmuwan siapa saya lupa, nulis buku juga. Dia bilang kayak gini, orang itu ketika mbahnya dikasih tanah 1 hektar nih, dia punya anak 6, dibagi nih. Dibagi 6, habis itu dia punya anak lagi dibagi. Sampai di level Gen Z yang keturunan keempat, itu lahannya memang udah sangat sedikit. Iya, jadi mau dijadiin lahan pertanian kok juga udah ini. Udah nggak menghasilkan. Udah nggak menghasilkan dengan baik, artinya. Ujungnya apa? Ujungnya ya bahwa dijual jadi tol. Enggak dong, jadi Innova. Tapi ini kejadian nyata ya. Yeah. Di lingkunganku tuh kan banyak banget pembebasan lahan tol sawah tuh jadi tol gitu. Emang mau dilewatin tol? Iya, yang arah tol dari Ambarawa itu. Itu kan mau lewat kan. Yeah. Tapi pembangunannya emang belum sih, tapi udah mulai kayak ditanam-tanamin pondasinya itu.
Dan ya ujungnya apa? Tetangga-tetangga atau yang samping-sampingnya itu kan sawahnya ikut apa ya, pengirigasinya jadi nggak bagus gitu ya. Betul. Ya mau nggak mau akhirnya mereka nyingkir gitu. Gimana ya, tanah yang dijual punya tetangganya, tapi dampaknya ke Iya betul, karena irigasinya itu kan sebenarnya bersambung ya dari zaman dulu. Terus banget. ketika terputus kayak gitu akhirnya ada nggak sempurna, endingnya mereka juga mikir apa nggak dijual aja ya, jadi apa gitu. Tapi kalau di samping tuh jadi apa? Akhirnya juga orang jadi yang petani-petani tua sekarang juga udah pada malas sebenarnya. Betul. Udah nungguin anaknya jadi ini aja pengusaha. Makanya sebenarnya solusi dari semua ketahanan pangan ini soal apa fenomena masyarakat hanya ada di buku Next Gen ini. Di buku Next Gen ini nanti semuanya terjawab, sahabat-sahabat. Iya, jadi beli langsung bukunya, buku NU Next Gen ini di Shopee Liga Peradaban. Liga Peradaban. Kita punya Shopee, linknya di bawah ini. Ini ujungnya cuma jualan bukunya. Endorse, jangan lupa ya dibeli, karena siapa yang nulis coba? Iya, editornya adalah sahabat kita yang udah lama kali gak ketemu aku, namanya Afizal Kasim. Masya Allah. Ini sahabat saya dari Pakistan. Dari Pakistan. Oke. Luar biasa bukunya, Sari Inti dari Kanun Asasin Nahdlatul Ulama. Ini keren banget dari Bung Bashim. Yang nulis Ketua Umum PBNU sekarang, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Gitu. Dan teman-teman harus baca karena biar tahu nih kedepannya untuk menjawab tantangan-tantangan global tuh sebagai pemuda NU gimana caranya, jawabannya ada di buku ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan ya, share. Share. Iya. Oke, bye.